Pada awal abad ke-16, Kesultanan Banten lahir di bawah Sultan Maulana Hasanuddin. Pada abad ke-17, di masa Sultan Ageng Tirtayasa, Banten menjelma menjadi pusat perdagangan internasional terbesar di Asia Tenggara. Namun, konflik internal dan tekanan VOC mengakhiri kejayaan Kesultanan ini di awal abad ke-19. Warisan dari masa kemasan itu kini tersimpan rapi di Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Situs Kepurbakalaan Banten Lama ini merupakan salah satu tim kerja dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 8, Kementerian Kebudayaan. Museum ini telah diresmikan pada tanggal 15 Juli tahun 1985. Bangunan seluas 778 meter persegi ini menyimpan koleksi unik yang terbagi menjadi dua kategori, asli dan replika. Koleksi yang dimiliki juga sangat beragam yang menggambarkan kehidupan masa kerajaan Banten. Untuk melihat simbol dari kegagahan militer pada masa kesultanan, dapat dilihat dari meriam Ki Amuk. Meriam ini diyakini beberapa ahli merupakan meriam Ki Jimat yang dijelaskan dalam babak meriam Ki Amuk yang beratnya mencapai 7 ton atau 7.000 kg. Meriam ini memiliki ciri khas adanya 3 inskripsi tulisan Arab pada punggungnya. Asal-usul dari meriam ini juga memiliki banyak versi, diantaranya sebagai hadiah dari Sultan Demak kepada Hasanuddin sewaktu menikah dengan putrinya, dan penghargaan atas menjadi penguasa Banten. Tidak hanya meriam Ki Amuk yang diabadikan, terdapat juga mahkota Kesultanan Banten yang terdapat di Museum Kepurbakalaan. Mahkota replika dari Kesultanan Banten berada di Museum Kepurbakalaan. Mahkota Kesultanan ini merupakan regalia emas bertabur permata yang berfungsi sebagai simbol dari kekuasaan dan legitimasi dari kejayaan para sultan. Mahkota ini juga merefleksikan kekayaan budaya dan juga spiritualitas dari masyarakat. Secara desain, mahkota ini terbuat dari kombinasi emas 24 karat, perak, dan bertatahkan 116 batu mulia. Desainnya ini sangat kaya akan motif floral dan juga sulur yang mencerminkan pengaruh Islam yang kuat pada kesultanan. Periode penggunaan dari mahkota ini diperkirakan sudah sejak tahun 1552 oleh Sultan Maulana Hasanuddin hingga tahun 1820 oleh Sultan Muhammad Taqiyuddin. Mahkota ini sempat dijarah oleh pihak Belanda karena adanya perang saudara antara Sultan Ageng Tirtayasa dan juga anaknya, serta peran kongsi dagang VOC yang berujung pada runtuhnya Kesultanan Banten. Mahkota asli dari Kesultanan Banten berada di Museum Nasional dan disimpan menjadi koleksi dengan nomor inventaris E619 dan dapat dilihat di sana. Mahkota ini juga sering dijadikan pameran oleh pihak Museum Nasional. Peninggalan bersejarah selanjutnya yaitu Arca Nandi. Arca Nandi merupakan simbol dari kesabaran, pengabdian, dan juga perlindungan. Arca Nandi ini adalah lembu suci yang menjadi kendaraan ataupun tunggangan dari Dewa Siwa. Biasanya, arca ini ditemukan di candi-candi Hindu sebagai simbol dari pemujaan Siwa. Lokasi penemuan dari Arca Nandi ini berada di sudut barat laut Bastion Surosowan, Banten Lama. Arca Nandi ini ditemukan pada tahun 2018. Kondisi arca ini ditemukan dalam keadaan rusak dan tidak utuh dengan bagian kepala yang terputus. Kemungkinan kerusakannya karena faktor usia, tumpukan tanah, ataupun mungkin pernah dirusak pada saat masa Kesultanan Islam Banten. Saat ini arca tersebut diletakkan di halaman Museum Banten Lama untuk penelitian lebih lanjut. Arca ini merupakan peninggalan dari Hindu dan tidak ada hubungannya dengan Kesultanan Banten. Arca ini menandakan bahwa Siwa ataupun Hindu pernah menjadi kepercayaan masyarakat Banten. Peninggalan bersejarah lainnya yaitu Watu Tempa. Watu Tempa merupakan koleksi yang ada di Museum Situs Kepurbakalaan Banten. Watu Tempa ini merupakan alat tempa dari batu dan juga struktur lantai dari batu. Diduga lokasi ini adalah tempat pengolahan logam karena ditemukan juga kerak logam dan kowe di sekitarnya. Watu Tempa ditemukan pada saat akan dibangun Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Saat ini Watu Tempa masih diletakkan di tempat asalnya, yaitu di luar ruangan dari Museum Kepurbakalaan Banten Lama. Tidak hanya menyimpan barang-barang peninggalan sejarah saja, terdapat juga berbagai rempah-rempah dari hasil bumi Banten yang disimpan rapi dalam Museum Kepurbakalaan.
Sejarah rempah-rempah di Banten dimulai pada abad ke-16 hingga ke-17. Nusantara dikenal sebagai pusat penghasil rempah-rempah yang sangat diburu oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, dan Spanyol. Di antara wilayah Nusantara yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, Banten memainkan peran penting. Dengan lokasi strategisnya di ujung barat Pulau Jawa, Banten menjadi salah satu pelabuhan terbesar di Asia Tenggara yang menghubungkan jalur perdagangan internasional, terutama dalam perdagangan lada, yang menjadi komoditas unggulan Banten. Sejarah picis dikenal sebagai penyebutan mata uang Banten. Pada masa Kesultanan Banten, abad ke-16 hingga ke-19, dikenal sebuah mata uang kecil yang disebut picis. Istilah picis berasal dari bahasa Portugis yaitu peca, yang berarti keping atau uang logam kecil. Pada masa itu, Banten adalah pelabuhan dagang internasional yang ramai. Karena itu, selain picis lokal, masyarakat juga menggunakan uang asing seperti rial Portugis, dirham Arab, hingga uang Tiongkok. Picis menjadi penting karena cocok untuk perdagangan kecil antar penduduk lokal. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh asing dalam sistem ekonomi Banten, terutama dari bangsa Portugis dan Cina yang berdagang di wilayah tersebut. Sejarah tempat pembuatan tebu di Banten. Pembuatan tebu di Banten dimulai sejak era prakolonial, di mana tanaman ini sudah dikenal di Nusantara melalui pengaruh perdagangan dan migrasi, terutama oleh komunitas Tionghoa yang membangun perkebunan dan pusat pengolahan gula di wilayah Kelapa II sejak abad ke-16. Hal ini menjadikannya komoditas penting untuk ekspor dan kebutuhan lokal. Pada masa Kesultanan Banten yang makmur, tebu semakin berkembang sebagai tanaman bernilai ekonomi tinggi, dengan bukti arkeologi seperti batu pemeras tebu yang terbuat dari batu karang berelit pada abad ke-17 menunjukkan pengolahan tradisional. Melihat banyak budaya yang berada dalam museum situs kepurbakalaan Banten lama ini, dapat kita analisis dengan 3 wujud kebudayaan menurut Konjarah Ningrat. Pertama, kebudayaan material, misalnya pada museum ini tuh ada alat namanya pengindelan untuk penjernihan air, pemberas tebu dengan bantuan hewan, dan masih banyak lainnya. Kedua, kebudayaan sosial, di mana dalam sejarah Banten lama ini ada istilah gawe kuta baluarti bata kalawan kawis, yang mempunyai arti membangun kota dan perbentengan menggunakan batu bata dan batu karang. Dan juga ada warisan istilah dari Belanda mengenai kata tol yang digunakan untuk perpajakan ketika ini melintasi kawasan Banten lama ini, yang dibuktikan pada lokasi jembatan rantai. Terakhir, ada kebudayaan mental yang dimana dahulunya Banten lama ini menganut agama Siwa, percaya dengan 3 dewa yang dapat dibuktikan oleh batu Arcanandi, dan bertransformasi agama tersebut dari agama Hindu ke agama Islam yang dapat dibuktikan dengan banyak bangunan seperti Keraton Sorosowan maupun Masjid Agung Banten Lama, dan juga adanya agama Cina yang dapat dibuktikan pada masa saat itu tuh alat pembayaran yang sah, yaitu menggunakan uang koin Cina. Museum Kepurbakalaan Banten Lama bukan sekedar bangunan penyimpanan benda. Ia merupakan penjelmaan fisik dari nilai-nilai leluhur kita, yang merupakan bukti nyata bahwa Banten dibangun di atas prinsip kemandirian, keterbukaan terhadap dunia, dan toleransi. Kearifan lokal yang seperti ini tidak boleh dibiarkan membeku sebagai artefak. Justru, museum inilah yang menjadi laboratorium tempat kita mempelajari kembali cetak biru peradaban. Kearifan lokal harus diterjemahkan menjadi etos masa kini. Dengan demikian, Museum Kepurbakalaan Banten Lama berfungsi sebagai kompas menuntut kita untuk menjadikan nilai-nilai kesultanan yang terangkum di dalamnya sebagai kekuatan abadi yang terus menghidupi dan menguatkan identitas Banten hingga hari ini.